Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan hari ini kamu sudah siap untuk mengikuti pelajaran aswaja, yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh Bu Hindun untuk kelas 4 putra dan 4 putri, yang mana kemarin sudah kita pelajari biografi atau riwayat hidup dari Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, di mana beliau ini yang pertama yaitu Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Tebireng, yang kedua Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Tambak Beras, dan yang ketiga Bapak Kiai Haji Bisri Sansuri dari Denanyar. Yang pertama kemarin sudah Bu Hindun terangkan, yaitu riwayat atau biografi riwayat hidup dari Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekarang yang kedua yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang kemarin sudah saya singgung tapi belum lengkap. Beliau adalah kelahiran Tambak Beras ini, Tambak Beras Jombang, yaitu lahir di tanggal 31 Maret 1888. Beliau wafat 29 Desember 1971. Berarti umur beliau adalah 83 tahun. Beliau lahirnya adalah di Gedang, ya, timurnya Tambak Beras ini. Kemudian ayah beliau, abahnya, yaitu Kiai Haji Hasbullah, juga dari Tambak Beras. Beliau Kiai Hasbullah Said adalah pengasuh pesantren Tambak Beras, sedangkan ibunya bernama Nyai Latifah. Ini sudah kamu baca dan sudah saya terangkan. Untuk terusnya yaitu beliau ini mencari ilmu atau mondok, ya, mondoknya itu banyak sekali, bukan hanya satu tempat tapi beberapa tempat. Beliau pernah mondok di Langitan Tuban, di Mojosari Nganjuk, di Cempaka, Tawangsari Sepanjang, Kademangan, Bangkalan Madura, kemudian Berangkahan Kediri. Ini yang beliau singgahi atau yang beliau pondoi sejak kecil sampai menjadi dewasa. Dan beliau juga dididik ayahnya sendiri di rumah waktu belum mondok itu, diajak berjamaah, diajak sholat tahajud dan ngaji kitab. Apa saja, masih kecil kok diajak ngaji kitab. Beliau diajari membaca kitab kuning. Kitab kuning apa itu? Kitab kuning yang paling kecil apa saja? Di situ ada, ya, halaman 19. Kitab kuning yang dibaca beliau adalah Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, dan Al-Majmu'. Ini waktu masih di rumah belum mondok sudah diajak oleh ayahnya untuk belajar membaca kitab kuning.
Kemudian beliau berusia 13 tahun menuntut ilmu, pergi ke suatu pesantren-pesantren lainnya. Setelah itu beliau juga berangkat ke Mekah bersama temannya yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau mondok di Mekah selama 5 tahun. Setelah cukup bekal para ulama di Jawa dan Madura, beliau ke Mekah ini untuk belajar pada ulama di sana. Siapa saja antara lain gurunya ini? Syekh Mahfud dari Termas, Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau. Di situ Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Al-Minangkabawi itu adalah nama kotanya Minangkabau, di bahasa Arab kan jadi Al-Minangkabawi. Selain belajar agama di Mekah, beliau juga mempelajari perkembangan politik nasional. Jadi bukan agama saja yang dipelajari, situasi negara juga dipelajari, dan internasional bersama aktivis dari seluruh dunia. Jadi teman beliau itu bukan hanya di pondok-pondok tok, tapi di luar negeri juga ada, dan di seluruh negara Indonesia juga banyak. Kemudian beliau wafat pada hari Rabu 28 Desember 1971 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1319. Ini jenazahnya dimakamkan di Tambak Beras yang berada di Desa Gedang, itu sebelah baratnya jalan. Itu adalah makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang sering diziarahi beberapa anggota Nahdliyin baik dari Jawa maupun luar Jawa. Anak-anakku sekalian, gambar dari Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah saya tunjukkan kemarin. Kamu saya beri tugas untuk mencari gambarnya ini, Mbah Yai Wahab. Nah, ini gambarnya nanti dibawa ke sekolah saja kalau sudah masuk, untuk dipasang di tembok-tembok, di mading itu. Nah, biar semua tahu itulah gambarnya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang kedua, kedudukan Kiai Haji Wahab Hasbullah di kalangan ulama pesantren. Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah ulama yang sangat berpengaruh di kalangan ulama pesantren. Beliau memiliki perhatian dan peran sangat besar memajukan umat Islam Indonesia. Jadi bukan hanya di Tambak Beras saja, tapi di Indonesia. Sejak tahun 1942 Kiai Haji Wahab Hasbullah menyelenggarakan kursus-kursus agama ini yang diikuti oleh para calon kiai. Di antaranya adalah Kiai Haji Khalil Masyuri dari Lasem. Dalam kursus tersebut, Kiai Haji Wahab Hasbullah menjelaskan kewajiban umat Islam dan kewajiban meningkatkan pengetahuan agama. Kemudian juga beliau mendirikan atau aktif di dalam Islam Study Club, organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo, yaitu pahlawan nasional. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah juga aktif menjalin hubungan dengan kaum nasional. Jadi teman beliau itu bukan kiai tok. Ini Dr. Sutomo ini adalah Bung Tomo yang dulu berjuang merebut bendera Indonesia dan merobek bendera Belanda di Surabaya ini. Yang ketiga, organisasi yang dirintis oleh
Mbah Wahab, apa saja organisasinya? Banyak sekali nih. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga menjadi Panglima Laskar Mujahidin atau Hizbullah. Ini nama Panglima Laskar Hizbullah ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Siapa Ki Hajar Dewantoro itu? Yaitu Bapak Pendidikan. Tahun 1914 mendirikan kursus bernama Taswirul Afkar. Di antara para ulama yang bergabung dalam Taswirul Afkar ialah Kiai Haji Bisri Sansuri Denanyar, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Abdul Halim Cirebon, dan Kiai Haji Mas Mansur Surabaya. Taswirul Afkar ini nama dari organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah atau kursus melalui Nahdlatul Wathon. Beliau juga telah berhasil mendirikan beberapa sekolah di daerah. Di mana saja itu? 1. Sekolah atau madrasah Ahlul Wathon, bukan Iton yaitu Ahlul Wathon di Wonokromo. Wonokromo itu Surabaya itu Jawa Timur. Yang kedua Madrasah Farul Wathon di Gresik juga Jawa Timur. Sekolah atau Madrasah Hidayatul Wathon di Jombang, dan Sekolah Khitabul Wathon di Surabaya. Ini pertama kali beliau mendirikan beberapa madrasah. Kemudian tahun 1916 beliau mendirikan organisasi pemuda Islam, ini bernama Nahdlatul Wathon. Kalau yang didirikan beliau adalah Nahdlatul Ulama, itu pendirinya beberapa ulama. Sekarang beliau mendirikan lagi, yaitu bernama Nahdlatul Wathon, khusus untuk pemuda-pemuda. Kemudian pada tahun 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz. Kiai Haji Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU. Dengan adanya 2 badan Suriah dan Tanfidiyah sebagai usaha pemersatu kalangan tua dan muda, jadi dipersatukan antara pemuda dan para ulama. Itu di tahun 1926. Ini tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Tahun 1918 Masehi beliau mendirikan Nahdlatul Tujjar. Apa maneh iki? Nahdlatul Tujjar itu kebangkitan saudagar, para pedagang. Ini diberi wadah, diberi organisasi, diberi tempat namanya Nahdlatul Tujjar. Jadi kebangkitan saudagar sebagai pusat penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia itu belum merdeka, dirintis oleh Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah membentuk beberapa organisasi. Beliau memimpin organisasi ini, sementara beliau menjadi sekretaris dan bendahara. Salah seorang anggotanya adalah Kiai Haji Bisri Sansuri dari Denanyar. Yang keempat, peran Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam mendirikan NU. Apa peran beliau? Untuk menghadapi perdebatan masalah khilafiyah dengan kaum modernis,
Beliau mendidik para ulama muda untuk memperkuat pertahanan kaum santri dari serangan kaum modernis. Beliau menginginkan terbentuknya organisasi untuk menghimpun para ulama. Kemudian tahun 1524 beliau mengajukan usul kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan perkumpulan ulama. Beliau tidak segera menerima usul tersebut. Beliau baru dijawab oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Jadi dirintis sejak lama, baru tahun 26 ini tercetus lahirnya Nahdlatul Ulama. Yang kelima, perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam pergerakan nasional. Nah, ini yang untuk negara. Jadi bukan orang Islam tok, tetapi untuk negara yang bermacam-macam agama. Di negara Indonesia agama banyak sekali, ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Kristen, Katolik, ada orang Protestan, banyak sekali antara lain itu. Perjuangan beliau dalam pergerakan nasional ini, Kiai Wahab Hasbullah sebagai motor pergerakan nasional dalam kalangan pesantren, bukan legitimasi buta karena karakter penggerak sudah melekat pada dirinya. Bersama para kiai lain dan berbagai daerah, Kiai Haji Wahab selalu mampu mengkondisikan persoalan bangsa dan agama dengan karakter yang kokoh, berpendirian yang kokoh, bertali atau berpegangan pada ahlu sunnah wal jamaah. Jauh sebelum peristiwa yang akhirnya melahirkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama tersebut, beliau aktif mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang menjadi basis pergerakan nasional dan sebagai embrio lahirnya NU. Bersama Kiai Hasyim Asy'ari, beliau bisa dikatakan sebagai motor pergerakan perjuangan pesantren dalam melawan penjajah, dan inisiator gerakan pemuda bernama Syubbanul Waton atau Pemuda Cinta Tanah Air melalui perguruan Nahdlatul Waton yang didirikan pada tahun 1916. Konsep cinta tanah air melalui pendirian ini menyadarkan para generasi muda agar bersatu melawan penjajah. Ini perjuangan beliau bersama beberapa pemuda untuk melawan penjajah. Beliau juga menciptakan lagu, ya, lagunya orang Nahdliyin ini berkumandang sejak tahun 1934. Jadi belum merdeka ini sudah ada lagu ciptaannya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Apa judulnya? Judulnya adalah Yalal Waton, yang sekarang sudah marak sekali di mana-mana. Setiap pengajian kamu mesti mendengar lagu ini. Nanti insya Allah setelah selesai pelajaran ini akan kita nyanyikan, ya, tapi lewat kaset saja, lewat video saja, karena Bu Hindun suaranya nggak enak, jadi nggak berani nyanyi saya. Di situ judulnya adalah Yalal Watonnya. Kamu sudah bisa baca sendiri. Yalal Waton hubbul waton minal iman wala takun minal hirman in hadu ahlal waton. Baliknya itu ada gambar NU. Nanti kalau sudah masuk kamu wajib bisa menggambar Nahdlatul Ulama.
Indonesia biladi anta unwanul fahama kullu mayyatika yauman tomihayal ko haimama. Nanti kita nyanyikan bersama. Terakhir aja setelah pendiri NU yang ketiga yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri. Yang C ya, terakhir ini satu biografi Kiai Haji Bisri Sansuri. Gambarnya mungkin kamu sudah dapat ya. Ini gambarnya Kiai Bisri. Ini masih agak muda ya. Yang sudah tua sampai umur 83 gambarnya sudah tidak begini. Ini gambarnya Kiai Haji Bisri Sansuri dari Denanyar Jombang. Beliau berkakak ipar dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi Kiai Bisri itu jadi adiknya Kiai Wahab, adik ipar. Karena Kiai Bisri dinikahkan dengan adiknya Kiai Wahab. Nah ini Kiai Bisri juga berbesan dengan Kiai Haji Hasim As'ari, besanan karo Yai Hasim As'ari Tebu Ireng. Diolehno sapa? Ya putrane Yai Hasim itu bernama Wahid Hasim Gus Wahid Hasim. Nah itu ayahnya Gus Dur yang dulu pernah menjadi presiden. Itu adalah menantunya Yai Bisri. Menikah dengan Hajah Solihah putra beliau, dan dari mereka lah lahir Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang pernah menjadi presiden kita entah berapa bulan itu. Kemudian beliau dimakamkan di Tebu Ireng juga bersandingan dengan kakeknya yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Hasim As'ari. Beliau lahir di Desa Tayu. Ini Kiai Bisri itu lahirnya di Desa Tayu. Mana? Pati itu Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1304 atau bertepatan dengan tahun Hijriah 1886. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Beliau adalah orang yang pertama kali mendirikan Pondok Putri. Jadi di Tambak Beras belum ada Pondok Putri, Denanyar sudah mendirikan Pondok Putri dulu, khusus untuk putri saja. Pendidikan di waktu kecil beliau adalah berkeluarga kepada Kiai Soleh. Selanjutnya beberapa pesantren lokal antara lain Kiai Haji Abdussalam dari Kajen, Kiai Haji Khalil Bangkalan pesantren Kasingan Rembang, ini mondoknya beliau, kepada Kiai Khalil Harun, lalu kepada Kiai Sueb di Sarang Rembang. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya ya, riwayat dari Kiai Haji Bisri Sansuri ini bisa kita pelajari nanti kalau sudah masuk sekolah. Jadi kalau sudah masuk sekolah, insya Allah bulan Oktober kamu bisa berjumpa dengan Poindun. Karena selama ini saya dan kamu hanya melihat gambar saja. Kamu melihat gambarnya Bu Intun, tapi Bu Intun tidak tahu gambarmu bagaimana, tidak tahu. Karena kelasmu kelas baru ya, dari kelas 3 ke kelas 4 itu saya belum pernah tahu yang mana ini, siapa ini, belum pernah tahu. Jadi untuk nanti riwayat dari Kiai Haji Bisri Sansuri kita lanjutkan dengan uji kompetensi 2-nya sekali, karena kita bertemu
insya Allah sekali lagi dalam daring ini. Anak-anakku sekalian, marilah kita dengarkan lagu Yalal Waton ciptaan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Inilah lagunya. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu mayyatika yawma qawmi hayyal qawmama, kullu mayyatika yawma qawmi hayyal qawmama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah selesai mempelajari biografi dari Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan anak-anak bisa paham, dan saya harap untuk membaca kembali buku yang kamu pegang. Jadi kalau saya terangkan semua, waktunya ini tidak cukup. Untuk itu saya akhiri sekian saja. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.